Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan video aku. Di video kali ini, aku ingin membahas materi tentang IP versi 6. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi IP versi 6 di Cisco Packet Tracer, aku akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Nah, apa itu IP versi 6? IP versi 6 adalah versi terbaru dari protokol IP yang menggantikan IP versi 4. IP versi 6 memiliki panjang alamat 128 bit sehingga mampu menyediakan lebih banyak alamat IP. Selanjutnya di sini ada perbandingan IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 diperkenalkan pada tahun 1981. Kalau IP versi 4 versi 6 diperkenalkan pada tahun 1998. Nah, panjang alamat pada IP versi 4 terdapat 32 bit, sedangkan IP versi 6 terdapat 128 bit. Lalu di sini ada jumlah alamatnya. IP versi 4 memiliki 4,3 miliar alamat atau bisa juga disebut 2^32. Sedangkan IP versi 6 terdapat 340 undecillion alamat atau 2^128. Di sini ada notasi atau format alamatnya. IP versi 4 memiliki desimal bertitik, contohnya 192.168.5.18. Sedangkan IP versi 6 memiliki heksadesimal yang dipisah titik 2, contoh 2001.2db8.2 85.3.2.000.2 8A2E.20370.27334. Next, di sini ada pengguna alamatnya. IP versi 4-nya itu adalah alamat yang harus digunakan ulang dan menggunakan subnet mask. Sedangkan IP versi 6, setiap perangkatnya tuh dapat memiliki alamat unik. Lalu di IP versi 6, konfigurasinya itu secara manual atau DHCP. Sedangkan IP versi 6 mendukung auto konfigurasi SLAAC dan DHCP versi 6. Contoh alamatnya yaitu kalau yang IP versi 4 192.168.5.18. Lalu yang IP versi 6 2001 DB8.2 DB8.2.21. Oke, next. Di sini ada tipe IP versi 6. Terdapat 3. Yang pertama ada link lokal. Link lokal itu yaitu komunikasi antar perangkat dalam satu LAN atau link lokal. Lalu range IP versi 6-nya link lokal itu diawali FE. Lalu yang kedua global unicast. Alamat public IP versi 6 yang dapat mengakses internet diawali dari 2 sampai atau 3. Selanjutnya yang terakhir ada unique local. Alamat privat IP versi 6 untuk jaringan internal diawali oleh FC atau FD. Oke, di sini ada strukturnya. Dijelaskan lagi ya yang ini teman-teman. Nah, IP versi 6 ini memiliki 128 bit, terdiri dari 8 blok. Setiap blok memiliki 4 digit heksadesimal, lalu dipisahkan dengan titik 2. Contoh, yang ini adalah blok 1, yang ini blok 2, yang ini blok 3, yang ini blok 4, 5, 6,
78. Nah, dari masing-masing blok ini terdapat 4 heksadesimal. Jadi kalau 8 blok dikali 16 bit sama dengan 128 bit. Jadi keseluruhannya itu yaitu 128 bit. Di sini ada prefix IP versi 6. Nah, ini sebagai contohnya aku menggunakan yang akan kita konfigurasi, yang sering digunakan ya teman-teman, di local area network ya. Jadi nanti aku mengkonfigurasinya menggunakan prefix 64. Nah, ini contohnya. Yang biru ini, yang sebelah biru ini adalah network prefix, yaitu terdapat 64 bit, yaitu dari blok 1 sampai 4. Lalu yang ini yang hijau adalah interface ID dari blok 5 sampai blok 8 yang terdiri dari 64 bit. Next, di sini ada IP versi 6 address compression. Nah, ini cara mengkompresinya ya teman-teman. Ya, yang pertama ada alamat lengkap IP versi 6-nya seperti ini. Lalu yang kedua, hapus angka 0 di depan leading zeros. Jadi, setiap angka 0 di depan itu kalau mau dikonversi, kita tuh harus menghapusnya. Contoh ya, ini kan angka depannya 2, jadi nggak ada angka 0, jadi 2002, ke bawahnya 2002. Kalau yang ini 0 db 6, ada 0 kan, jadi 0-nya tuh dihilangkan, turun ke bawah jadi db 6. Lalu ini ada 0 DAB, 0-nya dihilangkan jadi 8 AB. Selanjutnya ini 56CA, gak ada 0-nya jadi turunkan saja. Lalu yang ini ada 0023. Nah, 23-nya turunkan, 0-nya hilangkan. Lalu yang seperti ini, 0-nya turunkan, langsung 00.2. Lalu yang terakhir ini ada A, turunkan. Lalu gunakan titik 2 dua kali untuk blok 0 berturut-turut, seperti yang ini ya teman-teman. Jadi catatan, jika ada 0 berturut-turut, digunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali, hanya 1 kali penggunaan. Jadi hanya 1 kali penggunaan dalam 1 alamat. Nah, jadi seperti ini. Kalau ada yang terdapat 0 seperti ini, kita konversi saja langsung menjadi titik 2-nya 2 kali. Jadi seperti ini hasil akhirnya. 2002 db titik 2 db 6 titik 28 ab titik 256ca titik 223 titik 2 titik 2 a. Jadi ini hasil akhirnya dari seperti ini jadi seperti ini. Oke, next di sini ada IP versi address uncompression-nya atau mengembalikannya ke IP versi 6 yang lengkap. Nah, contohnya tuh seperti ini. Ini ada 2001.2 db8.2.21. Di uncompression kan jadi IP versi lengkap lagi, jadi seperti ini. 2001.20 db 8, jadi 00-nya itu dikembalikan lagi sampai terdapat 8 bit, 8 blok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi yang awalnya titik 2 seperti ini jadi seperti ini. Oke, kita lihat yang langkah-langkahnya ya. Lihat, temukan titik 2 dua kali pada alamat IP versi 6. Ganti titik 2 dua kali dengan blok 0000 sampai total menjadi 8 blok. Lalu yang ketiga, pastikan setiap blok terdiri dari 4 digit heksadesimal. Lalu yang terakhir, hasil akhirnya adalah alamat IP versi 6 dalam bentuk lengkap. Oke, ini soalnya ya, aku akan kerjakan. Kita kompresi, biar ini tuh jadi pendek. Caranya itu, ingat, kita tuh harus hilangkan angka 0 di depan.
Nah, ini kan 0 beruntunnya tuh terdapat 2. Kita konversi dulu seperti ini ya. Jadi 2001.2 nolnya hilangkan. Jadi DB8.2. Nah, yang seperti ini kita ubah menjadi titik 2 kali. Nah, seperti ini. Oke, kita ketik ABCD. Nah, kan ingat ya, kalau titik 2 kali ini hanya dapat digunakan 1 kali saja, gak boleh ada 2 kali. Jadi seperti ini. Jadi di sini aja ya titik 2-nya. Lalu kita ABCD. Nah, di sini kita 0 titik 2 0 lalu 1. Nah, jadi hasil akhirnya tuh seperti ini. 2001.2 DB8.2.2 ABCD .2 0.20.21. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut ke yang uncompressionnya. Nah, ini tuh membalikannya menjadi IP versi 6 versi yang lengkap. Nah, caranya seperti ini. Kita lihat, ini kan 4 ya, udah 4 bit. Oke, ini berarti kita tuliskan aja FE80.2. Lalu ini ada titik 2 kali, berarti ini tuh 0.0 0.2 0. Nah, ini udah ada 3 blok. Tambah 234.2 234.2 Oke, kita hitung apakah ini udah ada 8 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini terdapat 6, berarti di sininya kurang ya. Jadi 0.2 0.2. Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti sudah kembali ke IP versi 6 versi yang lengkapnya. Jadi udah ya. Oke, terima kasih. Lanjut, aku akan mengimplementasikannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. A few moments later. Nah, teman-teman, ini adalah topologi yang sudah aku buat. Terdiri dari 3 topologi. Yang pertama static routing, kedua dynamic routing AGRP, dan terakhir OSPF. Dan router visinya sama, IP-nya sama, semua portnya juga sama. Oke, langsung aja yang pertama ya. Aku akan mengkonfigurasi dulu yang ini, yang static routing terlebih dahulu. Oke, kita ke router 0, ke CLI, enter, enable, configure terminal. Nah, di sini sebelum memasukkan interface portnya, aku tuh akan menambahkan terlebih dahulu IP versi 6 unique routing. Oke, selanjutnya kita tambahkan interface G0/0 untuk jalur IP ke sini. Enter. Dan di IP versi 6 ini kita tuh harus menambahkan terlebih dahulu IP versi 6 address seperti itu. Lalu tambahkan IP-nya 2001.2 DB8.2 23.22 kali 1
64. Nah, prefix 64 ini diibaratkan tuh seperti subnet mask pada IP address versi 4. Oke, sudah, jangan lupa kita aktifkan no shutdown. Yang satu lagi, interface D0/1 IP versi 6 address 2001.2 db8.2 10.22 kali 164. Oke, sudah. Jangan lupa nyalakan juga no shutdown. Sudah. Selanjutnya exit. Oke, lalu ke router satunya lagi. Lakukan hal yang sama ya, memasukkan IP address-nya. Nah, sudah. Oke. Selanjutnya, kita balik lagi ke router yang 0 ini. Kita konfigurasi static routing-nya. Caranya itu IP v6 root. Nah, seperti ini. Sama dengan IP address versi 4 ya, yang pernah kita pelajari sebelumnya, static routing. Kita tambahkan IP default sama IP jalurnya. Nah, di sini kita tambahkan yang ini 2001.2 db8.2 kali. Jadi di sini 64. Selanjutnya tambahkan IP jalurnya 2001.2 db8.2 23.22 kali 2. Oke, sudah, enter. Kita simpan, jangan lupa konfigurasinya. Nice. Lanjut ke router yang satunya lagi. Kita ketik IPv6 root. Tambahkan yang ini 2001.2 db8.2 10.2 kali 0. Tidak. Soalnya ini IP versi 6 ya. Jadi seperti ini aja. IP jalurnya 2001.2 db8.2 23.1. Nah, ini baru benar. Oke, sudah. Setelah itu kita simpan juga do-wr. Nah, lanjut kita konfigurasi PC-nya. Kalau di IP versi 4 itu di atasnya, kalau IP versi 6 yang ini, yang bawah. Kita tambahkan yang ininya dulu. IP address PC-nya yaitu 2001.2 db8.2 10.2. Oke, sudah. Lalu ininya kita isi dengan prefix atau /64. Yang ini 2001.2 db8.2 10.1 2 kali 1. Oke, sudah. Pastikan lagi. Oke, udah benar. Isi satunya lagi. Ya, sudah. Selanjutnya, aku akan coba cek di
sini apakah sudah aktif statiknya. Konfigurasi terminal, do show IPv6 root. Nah, bisa dilihat di sini semuanya tuh udah terkoneksi. Lalu yang S ini adalah statik. Berarti statiknya itu sudah ada atau sudah aktif. Selanjutnya aku akan coba cek dari PC 0 ke PC 1 menggunakan PDU ini. Apakah berhasil? Successful. Nah, jadi konfigurasi menggunakan IP versi 6 di static routing berhasil. Kita coba menggunakan ping. Command prompt, kita ketik ping 2001.2 db8.2 20.2 dua kali lalu 2. Oke, enter. Nah, ini sudah reply prompt. Sekarang kita lanjut ke topologi kedua, yaitu dynamic routing AGRP. Oke, langsung aja. Aku akan mengkonfigurasi menambahkan IP-nya sama dengan yang static routing tadi. Nah, sudah. Selanjutnya, aku akan langsung aja mengkonfigurasi dynamic routing AGRP-nya. Sini kita exit terlebih dahulu. Interface get 0/0 IPv6 AGRP 10, lalu interface get 0/1 IPv6-nya AGRP-nya 10. Oke, sudah. Lanjut, kita ketik IPv6 router AGRP 10. AGRP router ID 1.1.1.1. Nah, sudah. Selanjutnya kita nyalakan shutdown, exit, and where. Nah, lanjut ke router yang ketiganya. Oh iya, kenapa di IP versi 6 itu AGRP 10-nya tuh ada 2 interface? Karena router 2 harus menjalankan AGRP pada port G0/0 jaringan antar router, G0/1 jaringan antar PC. Jadi harus ada 2 itunya ya. Ini juga exit, interface, oke, sudah. Tambahkan IP router AGRP 10. Oke, sudah. Selanjutnya AGRP router ID
ya, yaitu 2.2.2.2. Oke, sudah. Nah, shutdown kita nyalakan juga. Nah, shutdown lalu end. Nah, kalau udah ada yang seperti ini berarti tandanya GRP-nya udah aktif atau up to is up. Nah, end. Oke. Selanjutnya aku akan mengkonfigurasi PC-nya. Nah, lalu kita coba cek di router ini. Enable terminal. Nah, di sini kita do show IPv6 root. Oke. Nah, kalau udah ada seperti ini, Dek, tandanya AGRP-nya ini udah berhasil, udah ada. Oke, ini lalu yang lainnya juga udah terkoneksi, lalu lokal. Oke, udah. Langsung aja aku akan coba cek menggunakan ini, kirim pesan dari PC 2 ke PC 3. Nah, successful, berarti ini udah berhasil. Nah, aku juga akan coba ya memastikan lagi menggunakan command prompt. Oke, nah ini udah reply from. Oke, next ke dynamic routing OSPF. Nah, kita konfigurasi aja langsung ya. Ke CLI di sini enable configure terminal. Nah, jangan lupa kita tambahkan IPv6 unicast routing. Nah, lalu interface get 0/0 IPv6-nya yaitu 2001.2, ini yang ini ya, DB 8.2 23.2 2 kali 1 64. Oke, nice. Selanjutnya langsung aja kita tambahkan IP versi 6 OSPF-nya. IPv6 ini kan dynamic yang OSPF. IPv6 OSPF 10 area 0. Ini sudah. Lanjut, kita jangan lupa nyalakan. Nah, sudah. Ke interface selanjutnya get 0/1. Selanjutnya kita tambahkan IPv6 OSPF 10 area 0. No shutdown. Nah, sudah. Next kita tambahkan lagi IPv6 router OSPF 10 maaf. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita end do where aja, do where kita simpan. Nah, sudah. Next ke PC router satunya lagi, sama lakukan hal yang sama ya,
enable. Di sini SPF 10 area 0. Nah, ini udah nyala, udah aktif. Lanjut ke kita nyalakan dulu. Bisa, oke. Ke interface satunya lagi. Interface G0/1. Selanjutnya tambahkan IPv6 lagi, IPv6 router atau SPF-nya, SPF 10. Lalu router ID 2.2.2.2. Oke, 2 kita simpan. Selanjutnya yang terakhir nih, kita konfigurasi PC-nya. Oke, sudah. Selanjutnya aku juga akan coba cek ya di sini. Kita in dulu. Do show IPv6, kita coba lihat routingnya. IPv6 route. Nah, kalau udah ada seperti ini, atau OSPF, berarti konfigurasinya berhasil, lalu yang lainnya juga udah terkoneksi dan lokal, oke? Penentuan terakhirnya itu kita coba cek kirim pesan ya dari PC 4 ke 5. Dan yap, successful. Memastikan lagi menggunakan ping. Oke, dan yap, reply from. Oke. Sekian dari aku. Maaf bila ada penjelasan yang kurang dipahami atau ada penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Hope you do.